beli Adi Putra Rudiana Fahri Purwoji Rizky Abdul Rahim Muhammad Rehat Sadi Komara Kadir Santana Muhammad Akimari. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat ini dimulai dari pengujian alat, penjelasan cara kerja, penjelasan alat dan bahan, dan yang terakhir langkah-langkah perakitan. Jangan lupa nonton video ini sampai habis ya. Baik, kami akan menguji alat ini terlebih dahulu dan menjelaskan cara kerja alat ini. Prinsip kerja. Ketika sensor kelembaban mendeteksi kelembaban tanah, maka lampu menyala dan Arduino Uno mengirim perintah guna menghidupkan delivery lines agar pompa dapat menyiram air sesuai kebutuhan tanah secara otomatis. Ketika tanah mendeteksi tanah kering, maka dengan otomatis pompa akan menyedot air dan menyiramkannya. Namun, ketika sensor mendeteksi tanah sudah cukup lembab, maka pompa akan berhenti menyiram dengan sendirinya atau disebut dengan otomatis. Di sini kita memiliki satu input atau masukan yaitu sensor kelembaban. Untuk outputnya pertama adalah lampu. Lampu di sini sebagai indikator pembeda antara tanah lembab, agak lembab dan kering. Output kedua ada pompa untuk menyiramkan air ke tanaman atau tanah. Di sini kita memiliki 3 jenis tanah. Yang pertama ada tanah lembab, kedua ada tanah agak kering, dan ketiga ada tanah kering. Untuk cara kerjanya sendiri yakni ketika sensor kelembaban kita tertancap di tanah yang pertama, maka lampu hijau akan menyala dan pompa tidak akan bekerja atau menyiram. Kenapa? Karena tanah tersebut dalam keadaan basah. Ketika sensor kelembaban kita tancapkan di tanah yang kedua agak lembab, maka lampu kuning akan menyala. Lalu Arduino akan memerintahkan relay untuk mengaktifkan pompa. Setelah itu, pompa akan menyedot air lalu mengalirkannya ke selang dan menyiram tanaman dengan air secukupnya atau sampai tanah tersebut cukup lembab. Apa saja sih yang kita butuhkan untuk membuat alat ini? Simak terus video kami sampai habis ya. Dah. Baik, di sini kami akan menjelaskan alat dan bahan yang kita perlukan untuk pembuatan alat ini. Apa saja sih? 1. Ada Arduino Uno. Arduino Uno ini berfungsi sebagai otak alat ini untuk memerintah semua komponen yang ada. Langsung. 2. Relay. Relay akan menerima perintah dari Arduino Uno untuk menghidupkan dan mematikan pompa. Dalam kata lain, relay ini adalah saklar pompa. 3. Pompa mini. Pompa berfungsi untuk menyedot air. 4. Resistor. Resistor ini berfungsi untuk hambatan tegangan. 5. Lampu berfungsi untuk indikator alat. 6. Kabel jumper. 7. Papan breadboard. 8. Selang air berfungsi untuk mengaliri air ke tanaman. 9. Sensor kelembaban. Sensor ini adalah bahan utama yang berfungsi untuk mendeteksi kadar kelembaban suatu tanah atau tanaman. 10. Tanah. 11. Air. 12. Akuarium. Di sini kita membutuhkan obeng plus dan adaptor untuk sumber tegangan. Bisa juga menggunakan baterai 9V. Ini tempat untuk menyimpan atau menyusun wiring tanaman, akuarium dan selang. Ada beberapa langkah pembuatan alat siram tanaman otomatis. Berikut kami sebutkan caranya satu persatu. Catatan: untuk hubungkannya menggunakan kabel jumper. 1. Hubungkan 5 volt Arduino ke plus papan board. 2. Hubungkan GND Arduino ke min papan board. 3. Ambil modul kelembaban ke 4. Hubungkan VCC modul kelembaban ke plus papan board. 5. Hubungkan GND modul kelembaban ke min papan board. Hubungkan pin A0 modul kelembaban ke pin A0 Arduino. 5.
6. Ambil relay. 7. Hubungkan PCC di relay ke plus papan board. 8. Hubungkan GND di relay ke min papan board. 9. Hubungkan pin in ke pin Arduino. 10. Ambil pompa. 11. Hubungkan kabel pertama pompa ke on yang ada di relay. 12. Lalu kabel yang kedua hubungkan ke pin 5 volt Arduino. 13. Lalu COM yang ada di relay menghubungkan ke GND Arduino untuk memberikan tegangan pada pompa. 14. Tancapkan lampu ke papan breadboard. 15. Tancapkan masing-masing resistor sejajar dengan kaki LED yang lebih panjang kutub positif. Tancapkan kabel jumper sejajar dengan masing-masing resistor. Untuk kabel pertama kita hubungkan ke pin 7, L2 ke pin 8, L3 ke pin 9. 18. Langkah terakhir adalah programming. Setelah selesai, kita bisa menyusun dan merapikannya di dalam sebuah kotak seperti ini akan memudahkan penggunaan dan agar komponen tidak terkena air. Untuk melubangi kotak ini seperti ini, teman-teman bisa menggunakan solder atau alat apapun, maka hasilnya akan seperti kami tadi. Atas mengenai tentang cara kerja, alat bahan dan cara perakitan dari alat siram tanaman otomatis.